Namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan simak informasi yang berikut ini. Perilaku anarki kawanan geng motor kian meresahkan warga. Di Bandar Lampung, polisi meringkus sejumlah pemuda yang tengah berkonvoi dengan senjata tajam. Petugas juga menangkap kelompok geng motor di Jakarta yang kerap menyiarkan aksinya secara langsung di media sosial. Beginilah tindakan anarki kawanan geng motor di kawasan Johar Baru, Jakarta yang sempat viral di media sosial. Mereka kerap menyerang siapa saja yang ditemui saat konvoi dan menyiarkannya secara langsung di media sosial. Para pelaku bersenjata tajam tersebut akhirnya diringkus polisi. Sebagian besar diantaranya masih di bawah umur dan pendiri geng motor ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti berupa sejumlah celurit serta gergaji turut disita petugas. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Adanya video viral dari media sosial Instagram, kelompok geng motor Jakarta Misteri yang melakukan konvoi kurang lebih 15 motor dan membawa senjata tajam. Kemudian para pelaku mencari lawan tawuran secara acak dengan upload ke media sosial. Sementara di Bandar Lampung, polisi menyergap anggota geng motor yang tengah berkendara di kawasan Teluk Betung Utara. Dari puluhan orang yang dikejar, 3 orang berhasil diringkus setelah terjatuh dari sepeda motornya. Petugas juga menyita 3 celurit serta sepeda motor yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan, mereka kerap mengancam warga dengan senjata tajam, kemudian menyiarkannya di media sosial. Temukan sekelompok orang, anak-anak muda yang membawa parang, membawa celurit di atas motor dengan mengancam-mengancamkan senjata tajam. Nah, kemudian kita lakukan pengejaran, lebih kurang dari puluhan orang, ada bahkan ratusan orang. Motifnya menjadi tren karena mungkin juga melihat di kabupaten lain atau wilayah lain hanya senang-senang motifnya itu apa ya, mencari lawan secara live itu di Instagram. Kini polisi tengah memburu pengendara motor lain yang terlibat tindakan anarki tersebut. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Ya, kita sungguh prihatin dengan kejadian ini, terlebih lagi pelaku rata-rata masih berusia remaja yang masih punya masa depan. Nah, Ustadz Erik mungkin punya sudut pandang berbeda melihat kejadian ini. Apa yang sedang terjadi dengan sebagian anak muda kita saat ini, Ustadz, sampai tega berbuat demikian? Iya, tentu ya kita sama-sama prihatin ya bahwa ini tuh sudah berlangsung lama ya. Jadi memang ini terus-menerus ada generasi regenerasi ya. Jadi ada permasalahan yang menurut saya belum ada solusinya. Ya, kita harus mengurai dulu permasalahan yang saya kira cukup kompleks ya. Ini kan harus ada comprehensive approach ya, artinya harus menyeluruh gitu ya. Kita ini kan harus merangkul anak-anak muda ini ya. Jadi kita itu harus amar ma'ruf nahi mungkar lah. Pertama kita membuat sistem amar ma'rufnya dan membuat sistem nahi mungkarnya. Jadi sistem amar ma'ruf itu tentu kita masuk ke dalam geng-geng itu, kumpulan-kumpulan anak-anak muda itu untuk kemudian memberikan dengan tentu bersiasat dengan strategi yang cantik ya, untuk memberikan satu alternatif lain agar supaya mereka itu dipersempit ruang geraknya itu ya. Jadi agar supaya tidak bisa regenerasi dan tidak bisa merekrut orang-orang atau pemuda-pemuda lainnya gitu ya. Jadi amar ma'rufnya adalah bagaimana mereka diberikan misalnya perlombaan balap motor yang formal begitu ya, yang kemudian disupport, dibiayai di setiap kota oleh Pemkotnya misalnya begitu ya, dan bisa berjenjang sampai ke provinsi gitu. Itu kan mungkin menjadi salah satu solusi, dan juga dibuat beberapa kegiatan-kegiatan otomotif yang berkaitan dengan motor, itu satu. Kemudian juga penetrasi para dai, para duat, para pendakwah anak-anak muda yang kemudian masuk ke kelompok-kelompok mereka. Saya juga waktu di Bandung salah satunya banyak itu yang geng-geng motor yang sudah kemudian hijrah ya, sampai ada ekstasi hijrah, Moonraker dan lain-lain gitu ya, yang hijrah yang kemudian juga ngaji bareng-bareng sama saya gitu. Nah kemudian juga selain itu membuat tadi sistem nahi mungkarnya. Jadi bagaimana mereka kemudian serius kemudian dilakukan yang namanya pembatasan-pembatasan, yang namanya operasi-operasi khusus gitu, untuk menangkap mereka-mereka yang kemudian berkeliaran jalan dan membuat
ketakutan orang-orang, kan ini mengkhawatirkan. Ya, saya sampai anak saya juga, saya bilang hati-hati kalau malam-malam naik motor karena nanti takut bertemu dengan kelompok-kelompok ini gitu. Apalagi di daerah-daerah tertentu. Nah, jadi ini mengkhawatirkan semuanya dan ini perlu memang serius, tindakan yang serius dari kita semuanya yang bersama-sama, semua stakeholder gitu ya, berkumpul bersama untuk membahas ini dan mengurai permasalahannya agar supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Ya Ustaz, sebagai refleksi bagi anak muda kita, bisa tolong diceritakan bagaimana sebenarnya peran anak-anak muda di zaman Nabi Muhammad yang tercatat dengan tinta emas masa kejayaan Islam? Wah, ini tentu kalau kita lihat pemuda itu betul-betul yang menegakkan ya agama itu para pemuda, karena para sahabat itu adalah para pemuda yang masih belasan tahun usianya tetapi berjihad untuk menegakkan itu. Karena para pemuda itu ya inafi ya bisyuban amrila ummah ya wa fi aqdamiha hayati. Jadi di tangan para pemuda itu urusan sebuah bangsa, sebuah negara gitu ya. Itu di tangan para pemuda sebetulnya. Sedangkan kehidupannya itu sebuah bangsa itu ada di derap kaki langkah pemuda. Jadi kalau pemudanya, bayangkan kalau pemudanya ya seperti ini gitu, waduh mengerikan sekali masa depan bangsa itu gitu ya. Ini kalau kita lihat misalnya Ibnu Abbas itu masih sangat belia ya ketika kemudian membela. Kemudian kita lihat pemuda-pemuda yang lainnya yang kemudian hampir seluruh sahabat itu masih pemuda semua yang kemudian menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan ilmunya untuk menegakkan Islam. Bahkan Zaid bin Sabit itu pedangnya itu lebih besar daripada tubuhnya gitu ya. Untuk mencoba membela, untuk ikut berperang gitu ya. Yang kata Rasulullah itu jangan gitu, karena apa? Karena masih terlalu muda gitu. Tapi semangat mereka untuk kemudian menegakkan kebenaran ya, untuk berjihad di jalan Allah itu sangat besar. Karenanya pemuda ini penting sekali ya. Salah satu yang dinaungi di yaumil akhir 7 golongan itu adalah salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan terhadap Allah. Ya begitu kira-kira. Masya Allah, ya sebenarnya ini juga selaras ya dengan slogannya Bung Karno, beli aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Ini begitu penting dan punya peranan penting gitu ya, seorang pemuda di mata Islam juga di mata kenegaraan gitu ya. Semoga kita menjadi kaum muda yang juga bisa membela agama dan juga negara. Kita beralih ke